Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damiani dengan NIM 34014210888. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebudayaan dalam plastifikasi klasik. Disebut dengan pandangan klasik karena konsep itu sudah lama bertahan, akan tetapi tidak begitu ampuh untuk diajukan sebagai rujukan untuk memahami fenomena kebudayaan. Konsep klasik ini pada umumnya memandang kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang terdiri dari sistem ide, perilaku, dan artefak yang dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dapat kita identifikasikan varian batasan-batasan pokok tersebut. Yang pertama ada kebudayaan sering dipahami sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat. Yang kedua ada kebudayaan merupakan suatu yang diterima sebagai warisan sosial. Yang ketiga suatu atraksi atau tingkah laku yang dimaksud dengan cara cara masyarakat berperilaku. Yang keempat ada suatu yang dijadikan sebagai seperangkat orientasi standar dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang berlangsung. Hakikat-hakikat kebudayaan yang ditemukan dari dampak di atas, jelas bahwa kebudayaan bukanlah bentuk dari hasil benda atau objek. Dalam hal ini, kebudayaan dipahami sebagai suatu konteks berpikir, merasa, atau bertindak dari suatu masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa pandangan klasik mengenai kebudayaan selama ini sangat bersifat kompleks. Artinya baik dari sistem ide, perilaku, atau artefak. Dipahami sebagai kebudayaan, didefinisikan klasik tersebut yang tidak operasional itu cenderung mengakibatkan pemikiran mengenai kebudayaan bersifat formal atau tidak analitis. Lanjut tentang konsep kebudayaan dalam plastifikasi kognitif. Kebudayaan merupakan sistem kognitif muncul apabila dari pernyataan-pernyataan bagaimana seorang berpikir tentang suatu hal, mengetahui pemikiran seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak atau berperilaku. Goodenough mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan sistem kognitif yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, nilai yang berada dalam pikiran anggota-anggota individual masyarakat. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kebudayaan tidak hanya dapat dimiliki secara nyata, namun melainkan secara tersembunyi mempunyai peranan yang penting karena perilaku individu juga ditentukan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Goodenough merangkum atau mendeskripsikan kebudayaan sebagai sistem kognitif dengan cara berikut ini. Kebudayaan merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui dan dipercayai seseorang agar dapat dia berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh anggota-anggota atau masyarakat tersebut. Budaya bukanlah suatu fenomena material, dia terdiri atas benda-benda, manusia, tingkah laku, atau emosi-emosi. Budaya lebih merupakan organisasi atau hal-hal tersebut. Budaya adalah bentuk hal yang ada dalam pikiran manusia, model-model yang dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan fenomena material tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep kebudayaan dalam perspektif simbolik. Berbicara mengenai kebudayaan simbolik, kebudayaan ini tidak terlepas dari Grietz yang merupakan tokoh termuka antropologi yang membahas tentang teori interpretatif. Konsep kebudayaan simbolik ini sendiri yang dikemukakan oleh Grietz di atas adalah suatu pendekatan yang sifatnya hemeutik, suatu pendekatan yang lazim dalam dunia semiotik. Pendekatan hemeutik inilah yang kemudian menginspirasi untuk melihat sebagaimana teks-teks yang harus dibaca dan ditranslasikan. Dari Paul Ricoeur sendiri, ia mengambil gagasan bahwa bangunan pengetahuan manusia yang ada bukan merupakan kumpulan laporan rasa yang luas, tetapi bagaimana struktur fakta yang merupakan simbol dan hukum yang mereka beri makna. Sehingga demikian tindakan manusianya dapat mengambilkan makna-makna yang dapat dibaca suatu perilaku yang sama seperti melakukan teks dalam tulisannya. Grietz sendiri ini memfokuskan konsep-konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya, konsep kebudayaan lebih merupakan sebagai pedoman penilaian sebagai gejala-gejala yang dipahami oleh pelaku kebudayaan tersebut. Konsep kebudayaan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep kebudayaan dalam perspektif postmodern.
Postmodernisme secara etimologi berasal dari kata postmodern dan isme. Post dapat diartikan setelah, isme dapat diartikan sebuah paham. Jadi postmodernisme ini dapat diartikan sebagai sebuah pahaman setelah perkembangan masa modern. Konsep postmodernisme ini lebih menekankan kepada emosi daripada rasio, media daripada isi, tanda daripada makna, kemajemukan daripada penanggulan, kemungkinan daripada kepastian, lokal daripada universal, fiksi daripada fakta, narasi daripada teori. Postmodernisme ini sendiri mengungkapkan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dominic Strinati dalam kajian budaya populer. Konsep ini digunakan untuk mengembangkan dan menganalisis aspek penting dalam kehidupan kontemporer atau budaya masa kini. Dalam konsep ini sendiri ada kaitannya dengan media massa dan dengan budaya yang sangat erat. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang lain tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya sangat penting dan sangat-sangat saling satu sama lain sangat membutuhkan. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.